Now I've held the world a secret chord that David plays and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the mellow falls and the major leap. The bells were king compassing, hallelujah, 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 haleluya, haleluya. Hanya itu yang saya naikkan pujian kepada Tuhan. Setiap malam menjelang pagi, jam 1 malam, jam 2, kadang jam 3 pagi. Saya sudah gak bisa lagi berdoa. Saat hati saya begitu berat, saat beban ini begitu tidak mampu lagi saya pikul. Hanya haleluya, 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 Tuhan baik. Hanya itu saja yang saya ucapkan kepada Tuhan. Pertanda saya masih percaya kepada Tuhan dan masih menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Di video terakhir saya menceritakan betapa saya frustasi, depresi, dan hampir gila terhadap tekanan-tekanan hutang saya yang tidak bisa saya bayar. Yang sudah saya jelaskan untuk apa hutang saya itu. Di video saya yang sebelumnya, saya disuruh Tuhan untuk menyaksikan pergumulan hidup saya. Walaupun saya tidak tahu mengapa saya disuruh kesaksian, padahal hidup saya masih belum mengalami kemenangan. Tetapi saya mau taat kepada Tuhan dan saya upload video itu. Dan saya bilang sama teman-teman, saya percaya, saya yakin bahwa saya akan menyaksikan kemenangan dari hidup saya. Padahal waktu itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup saya berikutnya. Tapi saya hanya taat untuk menyaksikan apa yang saya alami. Dan hari ini saya ingin menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan, keajaiban apa yang diperbuat Tuhan kepada hidup saya, sehingga saya boleh hadir kembali menyapa teman-teman. Shalom. Kabar kita semuanya pasti baik. Sebab Tuhan adalah baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya kembali boleh menyapa teman-teman dengan laporan kemenangan. Dengan tawa bahagia. Sebab Tuhan sudah memulihkan keadaan Sion. Disitulah keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Begitu pula apa yang saya alami. Saya seperti bermimpi. Pada malam itu setelah saya merekam kejadian itu, seseorang WA saya. Teman saya ini WA saya. Bagaimana kamu akan melunasi hutang kamu? Ya saya jawab dengan santainya. Ya dibayar. Bagaimana kamu bisa membayarnya? Ya itu yang saya nggak tahu. Sebab saya telah menyerahkan semua itu pada Tuhan. Jika Tuhan memberikan uang kepada saya, maka saya akan bayar. Jika Tuhan tidak memberikan uang kepada saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya. Dan teman itu pula lah yang memberikan saya sebuah mic untuk saya membuat video. Kata teman saya ini, supaya saya bisa berbicara ini dengan jelas. Terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati dan membalaskan kebaikan kamu.
Dan kemudian setelah teman saya ini WA, saya menyerahkan semuanya kan. Saya tidur dengan tenang. Saya mau tidur. Kemudian ada seseorang yang WA lagi, "Ingvi, boleh saya telepon kamu?" Saya sudah minta izin kepada beliau untuk menyaksikan laporan kemenangan. Tetapi saya tidak akan menyebutkan nama bapak ini. Saya hanya bilang bapak anonim. Bapak anonim WA kepada saya untuk menelpon. Sebab memang bapak anonim ini biasanya memang menelpon saya untuk memberikan kekuatan, memberikan firman Tuhan, memberikan iman yang baru, supaya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih kuat. Tetapi pada waktu itu bapak ini bilang, "Saya ingin membantu kamu. Saya sudah melihat video kamu. Saya digerakkan Tuhan untuk membantu kamu. Saya akan transfer kamu sejumlah uang sekian juta untuk kamu sedikit melunasi hutang kamu." Kemudian saya bersyukur, saya bahagia sekali, saya bergembira. Sebab jumlah yang diberikan kepada saya itu bisa melunasi 3 atau 4 aplikasi. Dan saya hitung itu saya memiliki sekiranya 15 aplikasi online, ya. Di malam-malam sebelumnya, di malam-malam pekat itu, di malam-malam yang mencekam itu, saya selalu bangun. Jam 1 malam, jam 3 malam, saya selalu haleluya, haleluya. Saya tumpang tangan, saya tulis, saya catat hutang saya itu di kertas. Saya pandangi jumlahnya. Gaji saya yang UMR ini tidak akan mungkin bisa membayar hutang-hutang ini, ya Tuhan. Sebab saya pun sendiri memiliki 3 orang anak. Dan gaji saya UMR ini, puji Tuhan, hanya cukup untuk makan, sekolah. Itu pun saya sudah bersyukur sekali. Saya sudah bersyukur sekali. Dan saya tidak pernah meminta-minta kepada ayah anak-anak saya atau kepada siapapun untuk memberikan sumbangan. Jika mereka memberikan dengan sukarela, saya bersyukur. Jika tidak, Tuhan yang memelihara hidup saya. Bagaimana saya mau melunasi hutang-hutang ini? Tetapi Tuhan menggerakkan saya untuk tumpang tangan di dalam nama Yesus, lunas hutang. Saya tidak tahu bagaimana cara, di dalam nama Yesus lunas. Dan kemudian Tuhan memberikan firman Tuhan yang saya baca di dalam Alkitab, bahwa apapun yang saya ikat di dunia maka terikat di surga, dan apa yang saya lepas di dunia terlepas di surga. Saya katakan dengan iman saya, di dalam nama Yesus, saya mau melepaskan hutang piutang ini. Saya percaya saya lepaskan di dunia ini, dan Tuhan akan melepaskan berkat-Nya dari surga untuk melunaskan hutang-hutang saya. Setiap hari saya melakukan itu. Setiap hari saya melakukan itu. Meskipun tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda pertolongan datang, sampai saya akhirnya menjadi frustasi, depresi, dan mau gila. Akhirnya ya itulah kejadian saya mengupload video. Dan kembali ketika saya dikasih tahu jumlah yang akan ditransfer kepada saya di hari Senin, saya menghitung saya mungkin bisa melunasi 3 atau 4 aplikasi. Saya bersyukur, terima kasih 3-4 aplikasi ini lunas. Mungkin saya akan rodok lega, ya, lumayan lega gitu. Kemudian hari Minggunya Tuhan menyuruh saya untuk memfoto rincian-rincian utang saya itu, dan saya kasih kepada Bapak A ini. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, janganlah di foto ini, nanti saya dipikirnya minta lebih. Saya sungkan Tuhan, saya nggak mau. Saya dibantu segitu aja sudah bersyukur Tuhan. Sebab siapa orang yang mau meminjamkan uang segitu? Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau." Terus Tuhan bilang, "Kamu harus terbuka, kamu harus jujur. Ya, apa adanya. Terserah dia mau kasih kamu berapa. Kamu yang penting jujur." Baik, saya foto, saya kasih sama Bapak A. "Bapak, ini rincian utangnya." Bapak ini berkata, "Saya tidak tahu seperti itu maksudnya, Ingvi. Saya pikir ya seperti kartu kredit gitu.
Oh bukan Pak, ini bukan seperti itu. Ini aplikasi-aplikasinya, jadi saya meminjam di beberapa aplikasi dan bunganya semakin banyak. Dan setiap aplikasi itu memiliki bunga yang banyak dan saya sudah nggak bisa lagi Pak. Tapi saya hanya memberikan laporan saja Pak. Kemudian Bapak itu menjawab di dalam WA, baik Ivi kalau begitu besok saya transfer kamu sekian puluh juta. Ketika saya membaca ya, ini ceritanya HP saya. Ketika saya membaca sekian puluh juta, disitulah saya merasa saya sudah gila. Saya lihat HP saya taruh. Saya lihat lagi, Tuhan, apakah karena saya itu saking takutnya, saking ketakutannya saya, sehingga saya sudah halu, sehingga saya sudah gila gitu ya. Apakah ini hayalan saya gitu loh maksudnya. Sekian puluh juta, saya taruh lagi HP saya. Ketakutan saya, karena saya orang miskin. Saya nggak pernah di ATM saya itu isinya itu segini gitu. Terus saya bilang sama anak-anak saya, nak, mama ini belum gila kan ya? Apa sih ma gitu katanya, apa sih mama ini ngomong apa? Ada orang yang mau bantu mama untuk bayar utang sekian puluh juta. Anak saya itu langsung terbelalak. Beneran mah? Ya makanya, jadi saya itu nggak balas WA-nya itu beberapa menit gitu. Karena saya udah merasa saya nggak ngerti mau balas apa gitu kan. Terus saya balas, yang bener Pak. Terus bapaknya jawab, iya bener. Dengan santainya dia bilang iya bener. Terus saya bilang, Pak saya nggak pernah loh punya uang itu segini. Jadi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti mau balas apa Pak. Saya nggak ngerti mau balas Bapak ini ucapan apa, saya nggak ngerti. Terus saya bertanya sama Bapak itu, Bapak ini siapa Pak? Terus Bapak ini bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Tuhan yang Tuhan Yesus gerakkan hati saya untuk menolong kamu. Sebab saya nggak pernah kenal sama Bapak ini. Saya nggak pernah kenal. Saya nggak pernah ketemu sama sekali. Kami hanya berhubungan lewat telepon dan WA. Makanya saya tanya, Bapak ini siapa Pak? Karena saya nggak tahu apa yang harus saya balas. Kalau saya balas, Tuhan berkati ya Pak. Itu nggak mungkin banget. Saya cuma bilang balas Tuhan berkati, nggak mungkin. Jadi saya diam. Bapak ini kemudian melanjutkan bahwa saya hanya teringat ayat yang berkata bahwa ada orang Samaria yang baik hati, yang menolong seorang yang terpukul itu sampai tuntas. Jadi saya mau menolong gak setengah-setengah. Kemudian saya bilang, Bapak akan menuai, diberkati sampai keturunan Bapak. Itu aja yang bisa saya doakan. Sebab saya tidak mungkin bisa membalas apa yang Bapak lakukan kepada saya. Tapi biarlah tangan Tuhan itu, biarlah tangan yang besar itu membalaskan Bapak. Kemudian itu hari Minggu, ya. Kemudian saya sudah cemas gitu ya. Apakah iya Tuhan akan menolong saya? Itu masih ada begitu loh. Masa iya Tuhan benar menolong saya? Padahal saya ini manusia yang masih penuh banyak dosa dan kekurangan dan tidak sempurna. Apakah benar saya akan terbebas? Saya cemas gitu. Besok paginya
Saya itu dari rumah menuju kantor, saya masih parkir kantor gitu. Ada WA masuk, saya lihat Bapak A ini mengabari bahwa saya sudah transfer dana sekian puluh juta untuk membayar hutang kamu. Kembali saya cek saldo, saya gak bales, saya diem aja, saldo itu diem gitu. Gak ngerti apa yang saya rasakan tuh gak ngerti. Apa seneng, apa sedih, apa haru, saya gak ngerti. Ya, karena saya nggak pernah memiliki sejumlah uang yang demikian. Saya gini sama Tuhan, Tuhan, bagaimana saya berterima kasih sama Tuhan? Bagaimana saya harus membalas kebaikan Tuhan? Di setiap malam saya tumpang tangan kertas itu, di setiap malam saya bilang haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Sekalipun hidup saya masih pahit, Tuhan itu baik. Dan ketika prasangka saya itu digenapi oleh Tuhan, saya langsung duduk lemas di kantor. Saya hitung utang saya. Dan saya bayarkan satu per satu. Dan saya lunaskan satu per satu. Kemudian orang-orang itu yang meneror saya, WA sama saya, bilang, terima kasih, semoga rezeki ibu berlimpah. Saya sampai gak ngerti apa yang harus saya saksikan kepada Tuhan. Jadi saya lapor sama Tuhan, Tuhan, saya punya 15 aplikasi, yang 10 legal Tuhan, yang 5 ilegal. Dan Tuhan memberikan saya melalui Bapak A ini uang sekian puluh juta, dan saya sudah lunaskan itu 10 aplikasi ya Tuhan. Jadi saya lapor sama bos saya, ya. Ini ya Bapak, 10 aplikasi legal. Jadi bayangkan, awalnya Bapak ini berniat memberikan saya pelunasan 4 aplikasi, dan ketika itu Tuhan memberikan lagi sampai saya bisa melunaskan 10 aplikasi, 4 menjadi 10 aplikasi. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tersisa 5 aplikasi ilegal. Saya taruh ya Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau melunaskan sisanya, terserah Tuhan. Tuhan pun tidak, juga terserah Tuhan. Tetapi ketika saya sudah 10 aplikasi ini lunas, ancaman-ancaman itu bebas. Yang saya rasakan seperti saya sedang dirantai, saya sedang dibelenggu rantai yang besar. Itu seketika itu, itu terlepas. Saya menjadi ringan. Beban saya menjadi ringan. Hidup saya menjadi ringan. Oh, haleluya, saya itu menjadi seperti ada lagu, kau rangkai air mataku jadi permata. Saya lapor sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kemudian itu saya saksi sama orang tua saya. Saya saksi sama mama saya. Ma, ada seseorang yang transfer untuk membantu melunasi hutang saya. Dan saya bilang sama papa saya yang mereka semua masih belum mengenal Tuhan. Dan setiap hari pun saya berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang saya kasihi mengenal Tuhan. Tuhan bilang, kamu saksi ya sama orang tua kamu. Ya, Pak, ada orang yang memberikan. Papa saya sampai menyebut kebesaran Tuhannya, sampai menyebut kebesaran Allahnya.
Saking gemeternya ada orang yang digerakkan Tuhan untuk memberikan saya sekian puluh juta untuk melunasi hutang saya. Sebab papa saya pun ditelepon, diancam-ancam oleh aplikasi itu jika saya tidak membayar hutang. Bapak saya bilang, kemarin saya berdoa kepada Tuhan supaya kamu diberkati. Dan sekarang kamu WA sama saya, kamu diberkati Tuhan untuk melunaskan hutang. Saya tidak pernah minta maaf dengan siapapun. Kalau saya menyaksikan Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar. Allah yang saya puja sanggup melepaskan saya dari segala macam mara bahaya. Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar. Saya tidak mau meminta maaf kepada siapapun. Dan saya tidak ingin berdebat untuk hal ini. Kemudian saya bilang sama Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya Bapak A ini diberkati berlimpah-limpah. Pada waktu saya nyetir kerja gitu. Saya kaget, Tuhan bilang begini, jangan kamu berdoa supaya Bapak ini diberkati. Saya kaget. Maksudnya apa sih Tuhan? Kok saya nggak boleh berdoa untuk diberkati? Tuhan bilang, maksudnya kamu jangan berdoa berkat, sebab berkat itu sudah pasti akan kusediakan kepada semua anak-anakku. Lalu saya berdoa apa? Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan Bapak A ini agar Bapak A ini tetap memiliki hati yang melekat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oh, ya. Kemudian lanjut Tuhan, sebab sangat susah untuk bertahan sampai akhir. Jadi berdoalah agar hatinya tetap melekat kepadaku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Itu Tuhan ingin saya berdoa agar Bapak tetap memiliki hati yang melekat kepada Tuhan sampai akhir, sampai mendapatkan mahkota kemuliaan itu bersama dengan Tuhan di surga. Jadi mohon dimaafkan jika saya tidak mendoakan berkat, sebab Tuhan telah memberikan saya doa yang lebih mulia, bukan? Dan kemudian saya lanjutkan nyetir lagi. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Bahwa Tuhan bilang sama saya, sebenarnya kamu pun sedang menuai apa yang sudah kamu tabur. Saya kaget. Apa yang sedang saya tabur? Sehingga saya bisa melunaskan hutang-hutang saya. Dan beban saya begitu ringan. Apa yang saya tabur selama ini Tuhan tidak ada apa-apanya. Saya gak memiliki apapun. Kemudian saya begitu terharu ketika Tuhan mengingatkan saya sebuah kejadian. Kamu ingat gak pada awal tahun 2022 gereja mengadakan sebuah acara yang bernama Breakfast with God. Di mana acara itu dibagikan amplop setiap orang. Dan Bapak Gembala menghimbau agar setiap kita memberikan persembahan kasih kepada amplop itu untuk dibawa sebagai persembahan sulung setiap tahun dan akan digunakan untuk pembangunan gereja-gereja atau untuk apapun yang dihikmatkan Tuhan kepada gereja. Dan pada waktu itu kamu berdoa kepadaku, tolong Tuhan isi amplop ini supaya aku bawa kepadamu. Tetapi pada waktu itu, pada hari kamu hanya memiliki uang 50 ribuan, 10 ribu, dan beberapa ribu rupiah. Intinya kamu cuma memiliki uang 65 ribu rupiah. Kemudian kamu buka amplop itu, kamu isi 50 ribu, dan kamu hidup 15 ribu itu untuk kamu dan anak-anakmu di saat itu.
dan kamu gak punya uang sama sekali pada saat itu. Kamu kasih uang itu, kamu kasih amplop itu ke gereja. Saya bilang, apa arti 50.000 Tuhan dibanding dengan kebaikanmu yang begini? Tetapi Tuhan menjawab, bukan uang dan bukan rupa yang aku lihat dari amplopmu, tetapi yang aku lihat adalah percayamu. Thank you ya. Wah, ketika Tuhan bilang thank you ya sama saya, apa saya ini Tuhan sehingga Engkau thank you? Wow banget, cara Tuhan memulihkan tuh wow banget. Cara Tuhan memberikan berkat sukacita penuaian itu wow banget. Pada waktunya, tepat pada waktunya, itu luar biasa dahsyat. Kemudian itulah yang saya saksikan pada teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah support saya selama ini, subscribe, like, share, komen, terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja mendengar kesaksian saya ini, terima kasih, salam kenal dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.